Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayaknya gue kalau openingnya kayak gitu penontonnya bisa jutaan tuh kayaknya. Kayak ustadz, kayak akun-akun dakwah, gue lihat penontonnya banyak sekali. Dan mudah-mudahan dengan opening yang sama penontonnya bisa lebih banyak juga. Nah, kali ini gue mau ngebahas soal sebuah dakwah demokrasi. Hasil dakwah demokrasi gue selama memasuki tahun kedua ini. Jadi gue mau ngebahas soal keyakinan gue ketika memulai membangun Total Politik sampai hari ini, dan siapa yang gue targetkan menjadi penonton Total Politik. Oke, jadi gue melihat hasil research waktu itu sebelum memulai Total Politik. Itu salah satu market research yang mengeluarkan bahwa ternyata di Indonesia segmen penonton politik itu ada sekitar 23% dari segmen yang mengonsumsi informasi dari dunia digital, dari internet gitu ya. Jadi ada sekitar 23% yang punya behavior untuk mencari konten-konten yang berhubungan dengan politik gitu. Jadi daily activity-nya memang mengikuti isu-isu yang terkait dengan politik. Jadi ada sekitar 23% dari pengguna internet Indonesia. Sekarang internet penetration di tahun 2021 ini diproyeksikan sekitar 200 juta. Jadi artinya orang yang nonton dan mengikuti berita politik itu mutlaknya adalah 40 juta ya. 20%-an dari 200 juta pengguna internet saat ini. Dan orang-orang inilah yang setiap hari secara reguler mengikuti isu-isu politik. Yaitu tersebar tentunya di website, terus YouTube, Instagram, dan lain-lain lah. Itu sekitar 40 juta orangnya. Dari situ gue ngelihat ini adalah market yang sangat besar. Ketika lu masuk ke market yang besar, lu gak bisa tuh ngambil semua market itu secara sekaligus, karena ada benturan-benturan yang terutama itu terkait dengan resources dan kemampuan, capacity yang lu miliki gitu. Termasuk di sini gue sadar betul gue bukan orang yang sangat populer. Gue sadar betul gue bukan orang yang punya network yang luas-luas banget di dunia perinfluenceran gitu. Jadi gue punya keyakinan untuk masuk ke market ini aja, 40 juta ini orang gitu ya. Yang mana dari 40 juta itu gua coba untuk bikin semacam simulasi siapa sih 40 juta ini gitu. Siapa sih 20% ini? Dan dari berbagai macam simulasi yang gua dapatkan dari melihat berbagai macam akun YouTube yang ada di YouTube gitu ya, akun-akun yang terkait politik, itu gua menemukan bahwa sekitar lebih dari 60%-nya dari 40 juta itu adalah partisanship gitu. Jadi sekitar 30 jutanya mungkin itu orang-orang yang memang memiliki suatu preferensi ideologis partisanship gitu ya. Yang mana isu-isunya itu lebih terkait kepada dukungan-dukungan politik gitu. Nah, sisanya ya sekitar 20% itu cuma orang-orang swing voters ya. Orang-orang yang cuma buat ngikutin konten-konten harian ya, mengikuti berita-berita harian politik agar tidak ada tujuan spesifik tertentu gitu. Itu ada sekitar 20%. Yang mana 20% dari 20% tadi gitu. Nah, 20%-nya atau sekitar let's say lah sekitar 10 juta orang yang mengkonsumsi berita politik itu adalah orang-orang yang punya ketertarikan
dan punya keinginan untuk menikmati konten-konten politik. Jadi gue membaginya kayak begitu. Jadi ada 3 kategori utama. Yang pertama itu orang-orang yang partisan, yaitu mencari pembenaran terhadap keyakinannya. Ya lu bisa lihat lah akun-akunnya, gue nggak enak nyebut. Akun-akun yang mana umatnya itu adalah orang-orang yang memang sudah punya preferensi politik, kemudian dia buka YouTube, buka sosial media, kemudian dia mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan preferensinya. Ya, itu jumlahnya sekitar 60% lah. Dan 20%-an kemudian itu adalah orang-orang yang memang ya pengen tahu aja gitu, cukup tahu sih gitu. Cuma buat cukup tahu aja. Dan 20%-nya itu memang orang yang mencoba menikmati konten-konten politik gitu. Jadi makanya dari belakangan gue lihat ada beberapa konten kreator gitu yang menyebutkan total politik, walaupun gue nggak kenal sama mereka. Ya itu menurut gue adalah orang-orang yang termasuk kepada segmen total politik ini, yang mana mereka itu orang-orang yang menikmati konten politik. Nah ini berbeda gitu karakteristiknya gitu ya. Yang tadi cukup tahu nih juga menikmati. Jadi kalau lu bilang total politik sepi penontonnya, ya berarti lu mungkin di bagian yang 60% tadi, atau lu di bagian yang 20% lainnya tadi itu yang masih ya cukup tahu aja gitu. Nah targetnya adalah bagaimana caranya 20% yang orang-orang menikmati total konten-konten politik ini bisa memang masuk ke dalam radarnya total politik gitu. Jadi mereka bisa terkoneksi dan bisa tahu tentang total politik ini. Jadi ini pembelajaran paling enggak selama 2 tahun gua jalan ini, dan memang untuk melihat mencari 20% orang, bahkan kurang menurut gua dari 20% segmen yang memang menikmati konten politik gitu. Ya, untuk mencari dan menjangkau keseluruhannya memang butuh kerja keras lagi gitu, yang memang dari awal gue sangat sadari bahwa gue bukan orang yang populer, gue orang yang tidak terlalu punya jaringan yang begitu luas dan tak terbatas, dan gue memulai ini tidak dengan anggaran yang begitu besar juga gitu. Jadi ini memang anggaran yang terbatas juga, sehingga gue mengambil strategi langkah untuk fokus kepada kualitas konten, yang mana konten-konten ini bisa masuk atau bisa diterima oleh segmen yang memang orang-orang yang menikmati perdebatan, menikmati konten politik gitu. Buat gue ini agak sulit juga gitu ya, buat orang-orang misalnya anti pemerintah atau pro pemerintah langsung terima konten-kontennya total politik, itu agak sulit juga, karena ya terkadang di sini kalau memang ada kebijakan pemerintah yang menurut analisis kita ini memang tidak menguntungkan publik, ya kita harus katakan. Dan terkadang juga kita akan puji apa yang dilakukan oleh pemerintah, yang mana itu terkait dengan nilai-nilai tertentu atau filosofi tertentu gitu. Misalnya kayak kemarin gue sempat menyampaikan apresiasi yang sangat besar kepada Menteri Agama yang berani melawan pakem gitu. Nah, disinilah gue meyakini bahwa ruang dialog dan ruang diskusi itu semakin terbuka ketika memang lu mempertemukan orang-orang yang senang gitu. Jadi kalau lu mempertemukan orang-orang partisan, orang-orang yang sudah punya preferensi yang tidak bisa diganggu-gugat, ya di situ akan terjadi pertikaian-pertikaian yang nggak ada ujungnya gitu. Nah kemudian kalau lu memang mau menyasar orang yang cukup tahu aja, nah lu butuh resources untuk mengeluarkan video-video yang singkat, yang cepat, yang informatif gitu, sehingga mereka bisa tahu apa perkembangan-perkembangan terkini. Nah tetapi apabila konteksnya itu adalah orang-orang yang membutuhkan sebuah perdebatan, sebuah dialektika, orang-orang yang bisa menikmati konten-konten politik, ya makanya itu menjadi
tujuan utamanya Total Politik gitu ya, memunculkan debat-debat intelektual, memunculkan debat-debat yang memiliki bobot yang gue nggak bilang memiliki bobot yang baik gitu ya, bobot yang hebat juga, tapi memiliki bobot akademik gitu ya. Jadi ketika lo masuk dengan bobot akademik ya akan membuat penjelasannya jauh lebih kaya gitu. Nah makanya di sini gue jarang gitu untuk masuk ke dalam acara-acara yang memberikan perdebatan-perdebatan yang kenceng-kencengan antara pro dan kontra gitu, jarang banget. Relatif lebih menggali di satu arah tertentu, karena tujuannya kalau lu mengenal semua sisi, disitulah kebijaksanaan politik itu bisa lu capai gitu. Jadi memang tujuan utamanya Total Politik adalah meningkatkan mutu diskusi gitu ya. Nah, gue nggak bilang gue the one and only, enggak gitu. Ada banyak lain teman-teman yang juga memiliki ikhtiar yang sama gitu. Tetapi ketika gue coba untuk analisis, memang orang yang berminat untuk mendapatkan diskusi semacam itu memang jumlahnya tidak sebanyak yang partisan tadi yang gue jelaskan gitu. Jadi kalau misalnya ya gue contohin trio tengah malam gitu, itu kan gue, Budi sama Pak Mansam ngobrol-ngobrol aja suka-suka gitu. Yang perlu lu ketahui gitu ya, itu nggak mudah gitu buat orang banyak untuk ngikutin percakapan macam itu gitu. Ya jadi orang-orang yang sudah mengikuti Total Politik dan mengerti konteks yang sangat lokal gitu, itu baru bisa menikmati percakapan yang panjang itu gitu. Tapi kalau orang yang baru tahu politik gitu atau baru sangat partisan, nggak suka ini anti itu gitu ya, juga nggak masuk dengan percakapan itu gitu. Nah disinilah tujuannya menjadi jembatan, yang mana jembatan itu kan nggak pernah lebih besar daripada daratan yang mau lu sambungkan itu. Jadi jembatan ini nggak pernah lebih besar daripada daratan. Nah tetapi dia bisa menjadi tempat lu untuk melintas, untuk mengenal satu sama lain gitu. Nah disitulah ikhtiarnya Total Politik. Dan ya sampai hari ini gue nggak pernah menolak diajak ketemu, diajak podcast oleh siapapun gitu, oleh politisi manapun ya. Dia anti ini anti itu ya gue datengin, gue ajak diskusi. Nggak pernah ada rasa gue nggak mau orang ini, gue nggak mau orang ini, nggak pernah ada gitu. Kalau dia minta gue datang. Gue nggak pernah nanya soal duit di depan gitu, nggak pernah gue nanya gitu. Kalau dia kasih duit gue pun nggak tolak gitu. Tapi sejauh ini sih belum ada yang nawarin ya. Kalaupun ada yang nawarin uang transport gue tolak biasanya. Gue ada bensin kok, gue ada mobil gitu. Jadi gue nggak perlu uang transport gitu. Tapi kalau lo mau donasi Total Politik gue terima gitu. Ini ada beberapa orang kemarin yang sempat juga gue temuin ya, mereka donate aja untuk Total Politik. Misalnya orang yang ngundang gue jadi pembicara gitu. Ya karena gue ngerasa ya crowd gue kan bukan crowd yang gede kayak orang-orang yang partisanship tadi, karena gue nggak mau membuat sekte gitu ya. Ya ini crowdnya crowd orang yang senang diskusi aja gitu, yang mana itu jumlahnya ya nggak gede-gede amat lah gitu untuk hari ini. Mungkin 5-10 tahun lagi, tapi gue yakin akan semakin membesar gitu ekosistemnya. Gue diundang jadi pembicara, gue nggak pernah nanya uang depan. Pas dikasih duit gitu misalnya, gue selalu bilang ya udah gue terima, tapi ini gue tuliskan bahwa panitia memberikan dukungan untuk Total Politik gitu. Karena di sini gue harus membiayai banyak hal gitu ya, membiayai listrik, internet dan lain-lain, operasional lah gitu. Dan ada gaji-gaji segala macam. Ya itu gue terima gitu. Tetapi itu donate atau dukungan untuk Total Politik dan gue terima itu. Nah
inilah yang membuat posisinya menjadi terus terjaga gitu untuk melakukan diskusi-diskusi yang lebih reflektif, diskusi-diskusi yang lebih terbuka gitu, tidak punya preferensi politik tertentu. Dan memang untuk orang yang menyukai konten politik, ya kayak kemarin lu lihat di salah satu akun YouTube lain, ya gue yakin karakteristiknya orang kayak Bang Ricky Malau itu yang nonton Total Politik, karena dia itu punya pekerjaan sehari-hari tapi ya senang ikutin isu-isu politik gitu. Jadinya dia nonton 1-2 video lah gitu. Gitu sih laporan pertanggungjawaban selama 2 tahun memulai ini dan didukung oleh publik. Gue ucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Total Politik, warga sadar semuanya yang sudah memberikan support untuk channel ini agar tetap berlanjut. Dan amanah inilah yang terus gue pegang ya. Gue pegang ini bukan karena uang, karena kalau karena uang pekerjaan gue yang gue tinggalkan untuk menjalankan ini tentunya punya revenue yang cukup menjanjikan ya, yang lebih menjanjikan bahkan daripada gue menjalankan YouTube channel ini capek-capek tiap hari gitu. Tapi komitmen dari teman-teman yang mengikuti ini membuat gue ingin mempertahankan ini terus gitu. Gue dengan teman-teman di Total Politik ingin mempertahankan ini terus walaupun secara ekonomi mungkin tidak menguntungkan gitu. Nah, inilah yang menjadi pendorongnya gitu, bahwa ya makin banyak orang yang senang dengan konten politik. Ya itulah kepuasannya. Gue lebih puas dengar ada teman-teman yang lulus diterima di jurusan ini, jurusan sosiologi, jurusan ilmu politik di mana, ilmu hukum di mana, yang mana dia terinspirasi dengan percakapan-percakapan yang ada di Total Politik gitu. Ya, itu kepuasannya. Ada orang yang isoman menunggui orang tuanya yang positif COVID ya. Orang tuanya yang positif COVID dan tiap hari dia mendengarkan Total Politik dan dia merasa termotivasi untuk tetap menjaga semangatnya. Ya itulah yang membuat kita tetap bertahan gitu. Ya terima kasih untuk semuanya, dan ini kita di Total Politik akan mencoba untuk seoptimal mungkin melanjutkan ini, menjaga amanah dari teman-teman, menjaga dukungan dari teman-teman, dan semoga kita juga akan semakin besar, semakin memberikan manfaat lah untuk diskusi-diskusi mengenai politik dan demokrasi di Indonesia. Mungkin itu aja, sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Dah.